Semangat pagi. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kita akan kembali belajar firman Tuhan. Kita buka di dalam Filipi 4 ayat yang keempat. Firman Tuhan berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Kata-kata bersukacita, bersyukur di Alkitab ditulis 456 lebih, saudara. Jadi setiap hari Tuhan selalu berkata bersukacita, bersyukur. Kenapa? Karena ini adalah satu perintah. Kalau dia berkata bersukacita, berarti ada banyak anak Tuhan yang tidak bisa bersukacita. Karena dia berkata sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Kalau saya pernah sekali lagi membahas ini dalam forum yang lain, bahwa kalau saudara melihat ayat ini itu ada tanda serunya. Jadi kalau saya baca bukan seperti tadi, saya bacanya seperti ini. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Ini harusnya bacanya. Kenapa? Ini seruan, perintah. Saudara, hari ini mungkin banyak dari kita yang tidak bisa bersukacita. Karena pandemik ini selama 2 tahun lebih memukul sektor finance kita, keuangan kita, ekonomi kita. Bahkan hubungan kita dengan keluarga kita, pasangan kita, anak kita, dan sebagainya. Sehingga kita tidak bisa bersukacita, kita murung, kita tidak bisa move on. Sehingga hidup kita mengalami masa yang sangat berat. Hari ini di dalam nama Yesus, Tuhan berkata kepada saudara dan saya, apapun kondisi kita harus mengambil satu keputusan, bersukacitalah. Mengapa ya saya katakan ini satu keputusan? Karena ketika dia bicara, kalau saudara lihat kitab Filipi 4 ayat 4 ini, berarti ditulis di dalam penjara. Paulus mengalami masa yang berat, tetapi dia bersukacita, bahkan menyerukan orang bersukacita. Berapa banyak kita yang berkata dulu, waktu saudara diberkati, berkata, kita bersyukur, kita mengucap syukur, bersukacita. Tapi ketika kita mengalami masa yang sangat berat, untuk bersyukur sulit. Manusiawi, saudara, nature, alami. Tetapi perintah Tuhan dikatakan bersukacitalah. Bersukacitalah. Engkau harus berkata kepada dagingmu dalam nama Yesus, bersukacitalah. Karena berkat Tuhan dicurahkan ketika engkau bersukacita. 1 Tesalonika 5 ayat 16 dan 18 berkata, bersukacitalah senantiasa, mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tuhan menghendaki kita untuk bersukacita. Tuhan menghendaki kita untuk mengucap syukur. Ini adalah satu keputusan di dalam hidup kita. Contoh di dalam Alkitab kita bisa melihat seorang yang bernama Daud, Raja Daud. Bagaimana dia mengalami masa-masa yang sangat berat. Firman Tuhan katakan dia dikejar-kejar oleh mertuanya. Bukan hanya itu, saudara. Dia dihianati oleh anak-anaknya. Dia bahkan pernah pura-pura menjadi gila. Tapi coba kita melihat dalam Mazmur 119 ayat 164. Mazmur 119 ayat 164. 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Tuhan. Engkau karena hukum-hukummu yang adil. Saya ulang. 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau karena hukum-hukummu yang adil. Daud dalam keadaan tertekan. Tapi setiap hari dia 7 times memuji-muji Tuhan. Dia tetap memuliakan Tuhan dalam kondisi yang berat karena dia tahu dalam memuji Tuhan ada hadirat Tuhan. Mazmur 22 ayat 4 bahwa dia bertahta, Allah bersemayam di atas puji-pujian. Jadi Daud menyadari bahwa kalau dia diam, kalau dia tidak melakukan apa-apa, kalau dia santai, kalau dia tidak move on, kalau dia tidak memuji Tuhan, tidak ada yang bisa dilakukan dan Tuhan tidak akan bekerja. Tapi ketika dia memuji Tuhan, dia berkata, Tuhan aku angkat tanganku, maka dia akan turun tangan menolong saudara. Jadi ketika saudara memuji Tuhan, menandakan saudara, aku tidak mampu Tuhan dalam masalahku, aku perlu Engkau Tuhan, aku perlu Engkau. Dan di saat itu dia menolong saudara dalam kehidupannya. Hari ini di dalam nama Yesus seperti Daud memuji Tuhan. Seperti Paulus berkata, bersukacitalah.
Saya rindu di dalam nama Yesus. Mari kita ambil keputusan. Setelah mengalami masa berat, mari bersukacita dan bersyukur, karena itu tanda kita tidak mampu. Tanda kita tidak mampu. Tuhan, mari Engkau yang bertata dalam hidupku, menolong hidupku, keuanganku Tuhan, finanku, ekonomiku Tuhan, keluargaku Tuhan, hubunganku, bisnisku Tuhan, pekerjaanku, pelayananku, semuanya diserahkan pada Tuhan. Hari ini, apapun masalah problemmu, mari belajar bersukacita. Hari ini engkau mengalami masalah dan katakan, aku mau mengambil keputusan bersukacita, angkat tanganmu bersama dengan saya. Di dalam nama Yesus, Tuhan, biar sukacita yang dari Tuhan mengalir atas hidup kami, memampukan kami untuk menghadapi masalah-masalah yang ada dengan pertolongan yang datangnya dari Tuhan. Berkati setiap jemaatmu yang mengangkat tangan, mereka yang berkata, aku tidak mampu tanpa Engkau. Berkati dalam nama Yesus. Terima kasih. Biar sekali lagi Tuhan, dengan pertolongan-Mu kami mampu. Dengan pertolongan-Mu kami sanggup. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.